Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa akhusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadirin sedang Jumat dan santriwan santriwati, alhamdulillah saya akan bercerita 2 hari yang lalu, hari Rabu tanggal 22 yang lalu, Syekh datang ke rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto untuk berjumpa dengan Dr. Terawan, Letnan Jenderal Terawan. Alhamdulillah berjumpa. Tujuan inti adalah untuk check up kesehatan Syekh, khusus yang berhubung kait dengan yang ada di dalam tubuh yang tidak terlihat. Biasanya untuk pelaksanaan itu memakan waktu yang agak panjang. Ada pendaftaran, kemudian pemeriksaan awal, kemudian dianalisa, kemudian ditentukan kapan pelaksanaan yang dimaksud. Namun apa yang Syekh rasakan ini ada sesuatu yang luar biasa. Saya tidak kenal secara langsung dengan Profesor Dr. Terawan, Letnan Jenderal, dan sama sekali tidak punya kenalan di lingkungan rumah sakit Gatot Subroto tersebut. Namun begitu datang ke Gatot Subroto RSPAD, kawan-kawan kita dari sahabat-sahabat Nasrani telah menjemput Syekh. Yang paling belakang berkunjung itu ada yang bernama Dwi Urip, lanjutnya Pramono, Dwi Urip Pramono, dan satu lagi Yusuf Pujiono. Beliau berdua sudah mapak Syekh, menjemput. Kemudian ada asisten daripada Dr. Terawan yang hari-hari melayani, itu juga sudah datang menjemput Syekh. Langsung dibawa ke satu tempat, 1, 2, 3, 4, 5, sampai berjumpa dengan
beliau Dr. Terawan. Saya sampaikan dalam berbincang-bincang itu datang satu lagi. Seseorang yang saya sama sekali belum kenal. Kenal belakangan namanya Antoni. Panjangnya Antoni Budi. Ikut berbincang-bincang di situ. Nah, bercerita panjang lebar Profesor Dr. Terawan. Kemudian Pak Antoni Budi ini menyampaikan kepada Pak Dr. Terawan. Nah, beliau ini pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun, diceritakanlah yang terbesar di Asia, di mana begitu. Padahal belum kenal. Ini mesti ditangani segera, secepatnya. Selesaikan semua Pak Dokter. Ya, beres, kata Pak Dokter Terawan. Kemudian dipersiapkan sambil ngobrol, sambil diskusi panjang lebar. Syekh menyanyi bersama. Ada menyanyi Awenu Shalom Alehem, ada menyanyi Hinni Matuf, dan khidmat sekali. Kemudian setelah itu kita berkenalan dengan Pak Antoni Budi ini. Panjenengan siapa? Ya, saya tidak mengenalkan karena panjenengan sudah tahu. Oh, saya Antoni Budi. Di mana panjenengan kerja? Oh, saya direktur daripada galangan kapal. Wah, pas ketemu, jadi tumbuh oleh tutup. Sini galangan kapal, yang sebelah kiri pun galangan kapal. Tapi kapal saya kapal kayu. Oh, itu bagus. Jenengan kapal fiber. Oh, itu sangat bagus menurut saya. Saya sedang memerlukan fiber untuk memberikan fiberglass pada kapal yang ada itu. Oh, saya siapkan. Jadi tambah gampang lagi. Nah, sudah panjang lebar. Setelah itu baru kita diarahkan. Setelah tim yang dipanggil oleh Dr. Terawan, siapkan semua ini. MRI, saya nggak tahu itu apa MRI. Belakangan saja tahunya itu. Seperti apa ini MRI? MRI kepala, setelah itu MRI bagian badan. Jadi dipisah-pisah. Sebelum MRI, periksa dulu. Ya, biasa, ambil darah. Kalau kita di Boromius sangat spesial, ini lebih spesial lagi, cepat sekali. Tek, sebelum MRI dilaksanakan, sudah keluar hasil. Kolesterol agak tinggi, memang saya langganan. Kalau tidak tinggi, tidak bisa marah. Enak-enak nanti Pak Pranoko nggak dimarahin. Maka kolesterol tinggi itu perlu. Supaya apa? Bisa marah sedikit. Terus gulanya parasnya diambang normal tapi yang atas gitu. Kalau tidak manis, nggak bisa senyum manis gitu kan. Walhasil gurauannya seperti itu. Selesai, baru diperintahkan, laksanakan. Kata Pak Dokter Terawan, ini MRI apa? Ini MRI. Saya masuk ke tabung besar, bukan besar, pas badan saja gitu. Ini mau diapakan saya ini? Masuk situ Pak, saya kata. Pak Kiai, manggilnya Pak Kiai. Masuk. Wah, gimana ini? Jadi masuk semua. Itu yang pertama untuk otak. Dipasang segala macam pengaman dan sebagainya, dikasih seperti alat untuk darah tensi yang dipencet itu. Apa pesannya? Nanti kalau ada sesuatu yang dirasakan tidak sesuai, pencet ini. Itu masuk, dimulai, kasih apa-apa, mulai, itu yang terdengar macam-macam.
Ini apa ini? Sekali waktu ada ambulan lewat. Jadi ini kok ambulan lewat ini? Tidak. Sekali waktu ada mobil polisi mengejar maling. Darat. Sekali waktu Albar nyetel gitar bass. Bom. Apa dipencet saja ya? Gitu. Ini aneh, masa semua keluar semua suara. Nah, tapi kita tahan. Karena beliau mengatakan, ini timnya ini mengatakan 20 menit saja Pak, nggak lama. 20 menit itu lama. Selesai, baru dibawa ke dokter Terawan hasilnya. Itu potretnya itu 6 lembar. Satu lembarnya 6 kali, kalau tidak salah kali 8. 48 potretan, bulat. Kali 6. Dibaca satu-satu. Oh, gambar otak itu begitu ya. Ini Pak Kiai, ini otak ini. Aman Pak Kiai. Otak Pak Kiai tidak ada yang tersumbat. Satu lagi aman. Tak kiri aman. Sampai semua leher semua aman. Ada satu. Ternyata aliran darah Syekh yang ke otak itu hanya melalui kanan. Yang kiri tidak ada gambarnya. Kebetulan di meja Pak Profesor ini, Terawan, ada jurnal yang membahas masalah itu. Kok tepat sekali ini Pak Kiai. Saya sedang membaca jurnal ini. Langsung contohnya Pak Kiai. Gimana itu supaya bisa normal kembali? Gampang. Didandani. Ya, itu MRI. Nanti apa itu MRI? Baca saja di Google. Kalau saya nanti nyampaikan bukan dokter. Udah selesai. Nah, ini mesti di USG prostat. Ya, sebentar dulu. Keluar. Berapa nilainya? 50. Naik itu. Karena seharusnya 25. 100%. Apa kata Pak Antoni? Wah, itu kecil katanya. Saya itu 120, didandani selesai gitu. Nah, terus setelah itu karena hanya USG, sekali lagi MRI seluruh tubuh bagian bawah kepala. Itu lebih lama, 25 menit. Waktu pelaksanaan ini bagus, masih ada nyanyi. Kalau tadi sama sekali nggak ada nyanyian. Macam-macam nyanyian, tapi juga setelah selang-selang ada suara seperti mobil polisi lewat gitu. Walhasil selesai, baru diuji. Nah, pelaksanaan katanya DSA atau SDA? DSA ya. Itu singkatan, baca di Google sana nanti. Itu apa itu? Itulah pembersihan. Otak kita dibersihkan. Dulu saya sering dituduh tukang cuci otak. Nah, awal-awal tahun 2000, Panji Gumilang tukang cuci otak. Nah, sekarang otak saya dicuci oleh dokter Terawan. Apa itu? Dikontrol dari sini, pangkal paha sini. Terus ada alat komplit yang dipakai kemarin itu, alat yang baru datang. Punya 5 alat. Kalau nggak 5, 9 ganjil. Ini yang baru datang. Terus apa kata dokter Terawan? Kalem saja Pak Kiai, nggak ada apa-apa.
nggak tahu tadi bius entah apa, nggak kerasa apa-apa. Jadi dari pangkal apa namanya paha ini. Kemudian suster yang mengawani, saya buka celananya ya Pak Kiai. Jangan, saya buka sendiri. Nggak boleh, pasien nggak boleh gitu. Iya tapi jangan kamu lah, yang lain lah katanya. Datang yang laki-laki baru diturunkan celana. Itu yang paling antik di situ kan. Nah kok ini ada suster, ketawa saja Pak Dokter Terawan itu. Ya yang lain. Selesai, dimulai ya katanya. Sambil ngobrol sambil nyanyi, saya diskusi terus itu. Cuma jangan toleh kanan, toleh kiri. Kepala harus menghadap ke atas, mata pejamkan. Padahal melirik sedikit bisa gitu kan. Tapi karena perintahnya suruh pejamkan mata, pejamkan mata. Tek. Nah ini saya kirim mentol ya, permen mentol. Rasakan sebelah kanan. Itu ada rasa adem dan seperti makan permen. Mulut sebelah kanan. Nah jangan banyak-banyak, ditarik lagi sambil nyanyi itu dokter. Nyanyi. Kita pun nyanyi. Ya, dokternya nyanyi, kita harus nyanyi. Nyanyi apa saja gitu kan. Yang penting ngimbangi. Oke, sekarang pindah. Saya kirim permen lagi atau mentol lagi ke bibir sebelah kiri. Ada lagi. Ini rasanya agak adem-adem. Saya kirim lagi ke tenggorokan. Nah, saya kirim lagi ke telinga. Oh, telinga nggak terasa, Pak Dokter gitu. Iya, telinga nggak bisa merasakan, tapi ada efek itu nanti. Saya kirim ke hidung. Saya kirim ke mata. Sambil ngobrol ini. Nah, terakhir, wah ini bagian jantung. Saya kirim ke jantung. Saya kirim ke ginjal. Terus semuanya selesai. Selesai, baru dipasang. Kemudian harus bed rest minimal 4 jam. Saya mikir harus ke hotel. Oh tidak ke hotel, sudah disiapkan tempat. Ternyata tempat yang saya berangkat tadi itu tempat bed rest ya, di Kartika, Villa Kartika, apa namanya, Pavilion Kartika. Katanya tempat spesial, V-nya 2 kali. Jadi saya baru kali itu didorong-dorong keliling-keliling seperti orang sedang sakarat itu kan, didorong-dorong. Saya ini sehat, bisa berjalan. Enggak Pak Kiai, ini SOP-nya harus begini. Waduh, itu setiap berjalan itu suster atau perawat apa semua, ini Pak Kiai Az-Zaitun ini, itu yang punya pesantren besar itu katanya. Oh enggak, ngobrolin saya saja itu. Assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Artinya saya aneh. Mengapa aneh? Sehat kok didorong-dorong, ngeletak. Terus ada ini apa namanya, infus. Ya persis orang sedang sakit parah gitu. Di jalan itu saya sehat, assalamualaikum gitu. Jadi sehat. Itulah namanya menjaga kesehatan tatkala sehat. Kalau tatkala sakit itu nggak tahu apa-apa itu. Untungnya tatkala sehat. Jadi DSA-nya selama hampir setengah jam. Dan saya bagian terakhir. Biasanya pelayanan itu sampai jam 4 selesai. Ini saya menunggu sampai jam 6 baru dokter Terawan istirahat. Nah ini satu pengalaman. Setelah itu bed rest. Ini
yang mau nengok itu, nengok ini ditempel-tempel itu kan di sini, plaster apa semua. Itu dari ini apa namanya, perawat yang perempuan itu apa namanya? Suster sudah jangan. Ini tugas saya, ya jangan. Saya sendiri nggak bisa Pak Kiai. Saya bisa, saya ini pandu. Pandu itu diajari yang begini-begini. Benar, sudah nggak usah. Nanti mandinya nggak mandi. Nggak usah mandi. Saya mau lap randuk saja gitu. Ini diganti yang baru sini nanti. Bisa masangnya, bisa. Saya punya apa namanya UKS. Kan di kampus sana ada UKS-nya, tidak berkhidmatan. Jadi baru saya buka sendiri tadi, dan nggak ada apa-apa, sudah sembuh. Yang bekas tusukan apa itu. Dan alhamdulillah seger. Nah, satu yang dirasakan, naik undak itu tidak terasa. Turun undak biasanya berat itu juga tidak berat. Walhasil ada hasilnya, dan tidurnya nyenyak. Tidur 8 jam tanpa gangguan. Apa kata komentar jam? Anda tidur sesuai dan nyenyak. Di komentarnya nggak ada lagi. Poinnya berapa? 85. Nah coba yang punya jam ini, Ustadz Abdul Halim nggak pernah 85 poin, paling 50. Ini tadi 85. Kembali kepada ketika saya bisa sampai kepada 90. Ini sudah 85. Itu baru pulang tadi malam tidur 85. Padahal sudah dipakai, baru pulang dari Gatot Subroto itu, pulang sudah kontrol Pantura. Padahal jangan aktivitas dulu ya. Enggak aktivitas, saya singgah saja kepada kapal. Jadi enggak tega meninggalkan 2 hari. Nengok, ya jalan-jalan. Sampai di rumah ngobrol. Sampai jam 10 belum tidur. Tidur plek, bangun jam 6. Kualitas tidur 85. Kalau nilai ujian 85 kan nggak dicoret kan? Baik. Walaupun tidak cum laude, itu tidak jelek. Jadi efeknya lumayan baik. Naik tangga tidak terasa berat, turun tangga tidak terasa berat. Dan langkah lebih tegap dari yang kemarin. Kemarin pun bukan lembek, tegap. Cuma sekarang iramanya lebih menghentak. Nah, mudah-mudahan lain-lainnya juga seperti biasa baik. Nah, ini ceritanya. Kemudian saya awalnya mau minta vaksin Nusantara, tapi nah, lain kali kita atur. Nah sekarang menurut Dr. Tirawan buat surat kepada Presiden, kemudian tembusannya kepada DPR untuk memberikan vaksin Nusantara di kampus ini. Nah, saya sedang buat. Nah, maka kita siapkan paling tidak 10.000, karena apa? Santri, karyawan, guru, dan koordinator. Jadi nanti disiapkan 10.000. Kalau bisa plus wali santri 15.000. Nah, jadi untuk pembuktian bahwa vaksin Nusantara sudah dilaksanakan dalam satu koloni kampus Az-Zaitun. Ini cerita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya bertanya pada Umi, bagaimana ini nampaknya? Apa glowing? Nah, glowing, apa itu glowing? Ya pokoknya glowing saja gitu. Kalau Umi yang mengatakan glowing kan nggak usah dikomentari kan. Nah, kalau yang lain-lain Pak Halim, Mas yang benar gitu. Umi bilang ada semakin glowing. Alhamdulillah.
Jadi seperti itu. Saya ngambil kesimpulan. Mengapa dalam kondisi begitu yang kita nggak kenal kok terus ada yang mengatur, mempersiapkan? Ternyata kelakuan Syekh yang hari-hari di Ma'had, ada yang izin ke mana Bormius teken, ke Bayangkara teken, ke Subang teken. Kalau ada yang minta biaya begini-begini, kalau ada nggak ada teken. Jadi itu ada efek. Ada efek. Efeknya tadi itu. Kita belum kenal RSPAD, belum kenal dokter, belum kenal siapa-siapa. Di sana ditempatkan, disajikan. Dan ruang tunggunya spesial. Kalau saya mengatakan spesial itu, ya memang bagus. Al-Es lah, nggak masuk. Nggak masuk. Spesial, benar-benar spesial. Ya, mudah-mudahan. Maka berbuat baiklah, aksin ilan nas. Aksin ilan nas. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan minta balasan apapun. La yas'alunan nasa jazaan wala syukuron. Hidup-hidup. Nah itu di situ hidup-hidup. Sing horeng, tahu-tahu pada satu saat yang kita memerlukan sesuatu berdatangan nih. Yang kita tidak undang, tidak kenal. Kalau sesama umpamanya Ustadz Anu kan ini Ustadz dari Nasrani berdatangan. Nah, yakinlah bahwa kemanusiaan itu tidak memandang agama. Agama itu milik seseorang. Kemanusiaan milik semua manusia. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Delapan permohonan salat gaib. Satu untuk Bapak Andri Mulya bin Abdurrahman. Dua, Bapak Dani Purwanto. Tiga, Ibu Siti Nurrahmah binti Suhadi. Empat, Bapak Ahmad Hasan Nur Hasan bin Jaini. Lima, Ibu Siti Julaiha binti Musonif. Enam, Ibu Sumitem binti Suti. Tujuh, Raudatul Jannah. Dan terakhir Ibu Alem binti Sana Emat. Walhamdulillah Rabbil Alamin.